Halo semuanya, balik lagi bersama gue Argia Trader. Oke, di video kali ini gue mau trading di hari Minggu. Hari Minggu aset kripto no tutup buka 24 jam. Nah, di sini ini trennya turun. Jadi gini, untuk orang-orang yang baru di dunia trading, apa sih hal yang pertama yang harus kalian ketahui sebelum kalian bertrading, yaitu adalah arah market. Pertama, arah market. Jadi tentukan arah market dulu. Seperti ini kan arahnya itu turun. Kenapa bisa dikatakan turun? Dikatakan turun bukan berarti karena dia seperti ini turunnya, karena kita ambil simpelnya garis yang terbentuk dari puncak ke puncak. Harga tertinggi dari harga tertinggi adalah ini, dan sudutnya menunjukkan turun. Nah, jadi kita ikut arusnya aja, jadi tradingnya itu secara turun. Tapi bisa juga kita untuk melawan arahnya tersebut jikalau kita menemukan yang namanya harga terendah seperti ini. Ini harga terendah yang mudah dicapai hari ini. Kemudian di sini di sebelah kiri juga ada harga terendah yang udah dicapai, dan di sini kita bisa melakukan open posisi naik. Begitu. Oke, sekarang gunanya indikator yang begini. Jika kalian menggunakan indikator, kalian tidak perlu susah-susah mencari arah market. Jadi kalian udah pada tahu dari indikator tersebut bahwa garisnya menunjukkan itu turun. Jadi gitu. Nah, ketika garis turun, dia juga bakalan bisa menjadi naik dengan drastis dengan sendirinya, karena market itu ada naik dan ada turun sesuai perjalanan pasar. Oke, di sini kita karena tidak ada garis tren, kita lihat aja indikator ini yang menunjukkan mulai mau turun semua, mulai menjadi naik. Kenapa mulai menjadi naik? Kita lihat di sini aligator yang warna kuning itu udah mulai nembus ke garis aligator tengah dan yang ujung. Itu rekan-rekannya juga menunjukkan dia mau berbalik ke arah yang sebaliknya. Jika dari awal kita tren turun dan sekarang menjadi tren naik karena ada ini harga terendah yang tadi yang sejajar dengan sebelumnya, dan ini aligator menunjukkan naik juga. Mungkin kalau baru segini tidak belum menunjukkan terlalu kuat naik, karena ini masih ada area yang tidak jelas. Ini tidak jelas. Di sini kita bisa open posisi. Apakah kita mau ikut harga sebelumnya? Apakah kita mau ikut arah market? Keduanya itu lumrah, boleh diperbolehkan untuk membuka perdagangan. Oke, gua akan coba di sini open posisi menggunakan arah tren. Berarti kan tadi trennya turun kan? Kita akan open posisi turun di sini. Coba 70.000 open turun. Nah, di sini ini kan tren tadi turun. Saya open posisi turun mengikuti market. Nah, jikalau ini terjadi loss atau prediksi kita salah, analisa kita salah, maka kita mengikuti area di mana harga paling rendah. Ini paling rendah yang sekarang, ini paling rendah berikutnya, dan ini paling rendah yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi dari indikator kita menunjukkan arah market, dan pembalikan market juga udah bisa kita ketahui. Nah, awan posisinya tadi saya open posisi turun karena kita ikut tren diperbolehkan, melawan tren juga diperbolehkan kalau capai harga area terendah demikian. Dan ini terjadi kesalahan karena yang lebih kuat adalah ini area dimana pembalikan, bukan dari arah trennya sendiri.
Oke, daripada itu kita akan coba open posisi naik pada candle berikutnya. Ini lossnya 70.000 barusan, kita kompensasi ke 700.000 lah, dan open posisi pada detik 30 atau perpindahan candle. Oke, waktu masih 5 menit. Oke, open posisi naik. Kenapa open posisi naik? Kita mengikuti arah yang ini, arah pantulan. Karena tadi mengikuti tren di sini malah menjadi loss karena karena mungkin jika kita tarik garis tren di sini tidak kelihatan yang dimana breakoutnya atau lossnya. Jadi sorry di sini agak berisik, gue sambil istirahat makan siang. Jam segini udah termasuk siang ya, karena gue nggak makan pagi, jadi gue langsung makan siang aja. Dan kita lihat di detik-detik berakhirnya candle ini. Jika turun lagi, jika loss lagi, kita lihat dulu di candle berikutnya sebelumnya. Ternyata di sini tuh ada yang namanya candle samping atau candle sideways. Jadi kesalahan itu bisa terdeteksi ketika kita melihat di market sebelumnya. Berarti kita lossnya udah 770.000. Kita ke 1.400.000 saja, dan market masih menunjukkan turun tapi lemah. Sekarang kita akan open posisi sell lagi kayaknya. Oke. Kenapa masih ikut sell? Kita mengejar harga yang paling rendah ini belum dicapai. Meskipun dia sideways, dia sepertinya kebiasaan market itu selalu ke bawah dan mencapai harga di bawah banget, di bawah harga hari ini maksudnya. Ini harga hari ini masih termasuk hari ini jam 8 tadi pagi, dan sekarang agak ada lebih harga yang lebih rendah lagi. Ternyata ini nih patokan kita adalah dua area ini. Jadi seperti itu. Tipis, kalau terjadi kesalahan ya tidak apa-apa. Oke, kita open posisi naik hari ini langsung. Dan loss lagi. Oke, gua open posisi naik lagi. Haha.
naik. Di sini indikator menunjukkan ketiga barisnya naik. Selain itu, di ini juga udah terlewati, area pantulnya udah terlewati, ini juga udah terlewati, dan kemungkinan besar analisa ini bakalan naik. Sorry sedikit berisik ya, dan harap dimaklum. Dan jadi loss 1, kedua, ketiga itu bukan masalah pada trading karena itu udah biasa. Profit dan balik lagi saldonya. Kita coba hindari market yang lebih jelek ini. Kita coba ganti aset. Ambil persentase yang jangan terlalu gede. Jika kalian membenci sebuah market OTC, silahkan kalian pilih market antara dua. Yang gua akan memilih aset BCH USD terlebih dahulu untuk melihatnya. Ketika kita melihat ini areanya sideways, kita coba basket yang lain, misalkan Bitcoin atau Litecoin. Sini agak mending. Kita coba lihat area terendah ada, di sini ada sideways ada. Kita lihat market candle ini, kalau dia hijau berarti kita hijau. Open posisi buy 1 kali. Kita lihat kenapa saya memilih untuk membuka perdagangan naik. Nah, kita lihat di candle sebelumnya. Di sini ada yang namanya area pembalikan yang udah terlewati. Ini harga terendah. Ini harga terendah. Ini harga terendah. Dan mana sih tadi? Udah lewat kayaknya ya. Dan turun. Ya. Turun berarti dia hanya mengejar candle ini lagi. Berarti dia breakout. Artinya breakout itu penurunan tren. Maka kita open posisi turun lagi. 1, 2, 3. Kita memilih turun sekarang. Nah, kita mengejar candle ini. Ini candle harga terendah, kita kejar. Seberapa rendah sih dia? Tetapi ada kemungkinan untuk lebih rendah lagi dia mencapai harga yang ini. Harga candle ini adalah sekian. Harga candle ini sekian. Ini sekian. Sama aja sebenarnya gitu. Tuh kan, turun lebih dalam. Oke. Profit kayaknya. Oke. Ini tuh harga terendah tadi ya. Harga terendah tadi. Dan ini menunjukkan candle masih ada turun. Nah, karena tadi ini harga terendahnya belum dicapai, belum sampai sini, kita bisa open posisi turun lagi sebenarnya. Tapi karena kita udah telat, kita coba open posisi naik, perlawanan naik aja karena harga belum disentuh terendahnya. Camkan lagi, harga yang paling rendah ini belum dicapai, tetapi kita telat open posisi, jadi kita memutuskan mengambil open posisi naik. Oke. Kenapa sih kita melawan arahnya? Boleh melawan arah kalau kita open posisinya telat. Tapi kalau pergerakan candlenya itu langsung terjun itu juga. Tapi kalau nggak terjun jangan. Sekarang profit, kita akan open posisi turun. Profit ya tadi. Saldo naik. Oke, dia naik. Di sini
84% orang-orang memilih perdagangan naik dibandingkan perdagangan turun. Jadi market kuat naik. Kayak ini belum tentu. Oke. Dan hanya saya yang memilih turun kayaknya. Siap, masih bukan hanya saya, maksudku 80% dan menjadi loss. Oke, kita akan open posisi di sini. Oke, dan ternyata saya yang profit. Jadi orang-orang yang memilih buy untuk ini loss dia ya. Oke, gua open posisi turun lagi. Sini detiknya 18. Kita mengalami telat. Oke, langsung turun. Kenapa sih gue memilih turun sendiri tadi? Karena dia harganya harus mengejar harga yang terendah ini sebelum dia berbalik lagi menjadi tren naik. Seperti itu. Jadi untuk mengejar sebuah pembalikan tren, dia harus mengejar dulu harga terendahnya. Di sini juga harga terendahnya. Di sini ini harga terendah lebih dalam lagi. Dan ya hasilnya terjun lebih dalam. Ya kita akan open posisi sell lagi karena ada harga yang masih rendah lagi. Oke, telat, sorry. Sekarang patokannya ini profit kan. Sekarang patokannya kita harga mengejar harga yang ini. Tuh kan ekstrim banget kan turunnya kan. Ih, keren dong. Kenapa gua milih turun? Karena harga market mengejar harga yang ini. Selain itu, indikator aligator yang biasa saya gunakan juga menunjukkan turun semua. Oke, semakin jelas lah analisa kita untuk memilih turun meskipun orang-orang di sini memilih buy. Nih. Ini memilih buy. Gua tandai ya, ini ya pokoknya yang ditandai ini buy semua kan, kuat banget buy-nya, tapi gua nggak memilih buy. Nah di sini udah harga terendah banget, kita coba lihat. Gua akan memilih turun lagi. Kenapa gua memilih turun lagi? Oke, kita lihat dulu. Nah market lebih kuat turun, dia sepertinya dia mengejar harga yang ini. Itu artinya breakout pada resistensi yang kecil udah terlewati dan dia mengejar harga yang lebih rendah lagi. Paham ya? Oke, tipis tapi tidak masalah. Tipis. Berapa menit ini? 18 menit. Oke. Video ini lebih ke penjelasan daripada profitnya. Jadi ya apa yang saya bilang barusan, video ini lebih ke penjelasan cara tradingnya dibandingkan profitnya. Oke. Saya akan open posisi turun di sini 3 kali ya berarti. Apa sih yang saya pikirkan kok bisa open posisi turun, sedangkan ini udah ada di area terendah ini. Kita lihat seberapa banyak dia kekuatan untuk naik. Sini 82% naik, orang-orang memilih 80% naik karena saya memilih masih turun. Karena saya hanya menganalisa harga itu akan menyentuh harga yang ini. Dan kalau loss itu berarti memang harganya tidak kuat untuk turun lagi. Maka di candle ketiga kita akan open posisi naik 2.800.000 sebanyak tidak jadi open posisi karena profit. Jadi siapa yang profit hari ini? Orang-orang yang memilih perdagangan naik atau saya yang memilih perdagangan turun? Ternyata saya yang memilih profit. Oke. Paham sebenarnya ini video.
karena ini sangat sederhana, penjelasan sederhana yang simple. Mungkin di video berikutnya gue akan menerangkan bagaimana caranya lebih dekat lagi dengan market, lebih tidak memperdulikan yang namanya persentase ini. Walaupun persentase ini lebih 82% memilih untuk proporsi naik, tapi saya sendiri yang memilih turun. Kenapa? Ya karena analisa saya beda dari yang lain. Oke, video ini cukup sekian dulu. Sorry agak berisik karena lagi di tempat makan. Oke, RG Trader pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.